Nah itu keluar dari kamar mandi itu ngusel-ngusel kayak ular. Masih ingat itu ngusel-ngusel kayak ular kayak gitu. Dia nempati rumah 01-nya kan, ngusel-ngusel kayak ular sambil panas kayak gitu. Mereka di depan pintu itu berdiri, tidak ada anak, ada istri saya. Berapa lama? Gak bisa masuk juga mereka. Nggak lama juga. Saya begitu saya sadar bahwa keluarga saya di Jawa hilang gitu loh, maksudnya sebelumnya kan saya nggak nyadar, saya pikir itu memang anak istri saya gitu loh. Anak-anak kecil yang lari-lari tadi ngetok-ngetok pintu, tok. Om, main sini ya om, boleh main sini ya om, masih kayak gitu. Saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi di Horor Hore Podcast yang episode yang ke-7. Sebelum nanti dimulai, saya akan mau menginvite dulu teman-teman dan selamat siang yang berada di Indonesia pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023. Dan selamat datang, ini sudah ada bergabung Yayan, pripun kabare? Jelas gak suara gue? Ya, oke, udah cukup jelas. Jelas. Ya. Oke, cek ombak dulu nih. Ya, ini sekarang ini sambil nunggu siapa Dimas ya. Teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Nanti yang sekiranya mungkin mampir saja nanti akan di-re-upload di YouTube ya untuk horor-hore episode yang ke-7. Yang untuk ke-7 ini sudah bergabung Yoyon, selamat datang. Terus selamat datang Mas Yuyun. Ya. Selamat Ya. kenal. Masuk. Oke. Selamat sore dari Semarang, Indonesia, Mas Gana, Mbak Denisa, Mas Yoyon ya Mas ya. Kayaknya nggak asing ya Mas. Yuk, salam kenal. Salam kenal. Ini kayaknya pas sih. Jadi kami di horor-hore sekarang ini menarik ya. Sekarang Yoyon berada di Surabaya, terus Dimas di Semarang, kemudian Danisa di Bogor. Rasanya kadang itu gitu loh. Apa kok iso ya? Bisa dipertemukan melalui serat optik internet seperti ini gitu. Ya itulah sih awal mula ini ya. Dari horor-hore ini podcast ya, sekiranya ini menjadi platform untuk kita membahas dan menceritakan pengalaman soal mistis dan horor. Oke, monggo Danisa mungkin kira-kira bisa ngasih introduksinya, silakan. Baik, selamat siang Mas Yoyon. Selamat bergabung di podcastnya Horor-hore. Jadi kita ini biasa live IG ya, setiap hari Minggu atau Sabtu malam. Kalau nggak Sabtu malam, Minggu siang. Jadi untuk hari ini Mas Yoyon nih aslinya dari mana? Lampung mana tadi? aslinya Bojonegoro, cuma gede besar sampai sekarang ya di Surabaya, terus baru 2009 pindah Sidoarjo ya. Sekarang warga Sidoarjo sekarang. Oh, jadi warga Sidoarjo, Jawa Timur ya. Sudah. Jadi di sini Sudah KTP Sidoarjo. di sini lengkap loh, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, Jawa Barat pun juga ada. Kadar ini juga Yoyon itu juga teman lama karena kita itu dipertemukan di skena musik ya, dan Yoyon itu dikenal sebagai di salah satu personil di bandnya Kleptoprak. Itu band grunge alternatif rock dari Surabaya yang hingga sekarang masih eksis dan masih jalan terus nih. Dan selain itu Yoyon juga sebelumnya itu juga pernah menulis buku, dan kemudian saat aku memposting ke Facebook, kayaknya ini menarik nih, Yoyon memiliki cerita yang dimana juga terkait dengan profesi saat ini ya. Ya mungkin bisa ceritain sedikit ya, profesinya apa sih sekarang? Kalau sekarang sih pembimbing kemasyarakatan ya, untuk yang mantan-mantan narapidana yang baru bebas. Cuma bebasnya itu bersyarat. Jadi kita bikin sama anak-anak di sana, sudah ada anak-anak
punk, hardcore itu bikin kayak sekolah gratis di sana. Jadi kan selama ini problemnya pemerintah kan mantan-mantan narapidana ini begitu bebas bersyarat, bebas gitu aja, nggak ada pendidikan. Kita bikin sekolah gratis gitu. Iya, anak-anak ya ngajarin nyablon, foto, desain grafis. Ya itu. Jadi kita kerjaannya sekarang kayak gitu. Tapi sebelumnya dulu, nanti jatuhnya di cerita horor ini, saya pernah jadi sipir tuh selama 7 tahun, 8 tahun di Lampung. Itu banyak nanti kisah-kisah menarik di sana. Wah, asik itu. Nah itu berarti selama tinggal di Lampung itu yang diperlihatkan itu berarti tinggal di situ sendirian gitu. Betul sama istri, baru nikah sama istri, belum punya anak, berarti berdua saja itu punya anak. Betul, tidak ada tetangga. Nggak ada tetangga. Wah, ada tetangga selama radius 2 km. Oke. Mungkin kita bisa langsung pemanasin langsung aja nih, kayaknya mungkin kita juga nggak sabar buat mendengar cerita dari Mas Yoyon ini ya. Gimana? Kita siap ya? Siap, Mas Yoyon. Silakan Mas Yoyon. Oke, monggo silakan Mas Yoyon. Jadi sekitar tahun saya kan masuk kerja 2003, terus habis itu 2005 saya pindah. Waktu itu masih jadi sipir ya di Lampung sana, sekitar pengangkatan itu 2005. Terus saya menikah 2006. Nah sekitar tahun itulah awal-awal menikah itu saya pindah ke tadi yang saya bagi fotonya di Facebook. Tempatnya itu kayak rumah susun tipe 18. Rumah susun itu terbagi dari sekitar satu bangunan, itu isinya 8 rumah. Nah itu ada 4 blok atau 4 bangunan, jadi sekitar 32 rumah dan semuanya kosong. Hanya saya sama istri yang menghuni di situ, di pojok tadi yang saya lingkari merah itu. Jadi dan jalan menuju ke sana itu nggak ada jalan aspal, apalagi makadam atau apa, itu nggak ada, masih jalan tanah. Dan itu masih kalau hujan kira-kira semata kaki lumpurnya. Jadi kira-kira ya, namanya daerah baru buka di tengah hutan karet. Jadi itu instansi baru buka, pekerjaannya masih sedikit. Zaman itu saya masih ingat betul, saya jadi ketua regu pengaman. Itu kami sipirnya itu cuma 3. Yang kita jaga itu orang 400 sampai 500 narapidana zaman itu. Jadi jauh dari mana-mana dan semuanya orang asli lokal sana ya, orang daerah Lampung. Jadi mereka pulang ke rumah masing-masing, tinggal saya yang orang Jawa. Kepaksa. Jadi mau kos juga di sana, biaya hidup mahal. Terus juga gaji zaman itu kan gajinya kecil sekali. Masih ingat zaman itu kalau nggak salah gaji pertama saya 740. Bentar dikoreksi, istri berapa? Iya betul. Jadi 700 itu kepotong bank. Kepotong bank, terus untuk biaya kuliah segala macam dari tinggal 300. Udah nggak cukup buat kos segala macam. Jadi kita dapat sarana dari pemerintah rumah dinas, ya itu yang kita pakai walaupun hancur. Nggak ada listrik, nggak ada air ya. Saya cari-cari aja. Jadi itu yang pertama. Itu berapa lama tanpa listrik itu? Kalau listrik sebenarnya begitu saya nempati sudah, tapi prosesnya untuk itu saya nyari-nyari yang terdekat, ada instansi apa terdekat. Jadi di sana kan ada 4 instansi. Nah, saya nyari instansi yang terdekat. Jadi ada kayak kantor barang sitaan. Nah, saya yang terdekat adalah kantor barang sitaan. Saya minta listrik dari situ untuk beli pompa air segala macam kayak gitu. Jadi benar-benar itu kayak bangunan yang memang nggak ada yang mau nempati, siapa juga mau nempati di situ gitu. Nggak kok kepikiran pindah di situ tuh ada ketertarikan tersendiri kan di tempat itu gitu? Enggak juga ya tadi, karena kepaksa, gaji sudah habis. Jadi gaji udah habis, nggak bisa lagi untuk kos, hanya cukup untuk makan, ya sudah 300.000 untuk apa? Nggak bisa. 2000. Jadi 2006 ya. 2006 baru nikah. Jadi pokoknya mertua dulu kalau sempat kesana itu nangis dia. Jadi nggak jadi lagi, pokoknya aduh anakku kok diajak sengsara kayak gini gitu. Jadi kalau dulu kita, kalau
saya dapat shift malam, itu istri pasti ngikut karena nggak mungkin berani di situ. Nah, mungkin bisa ceritain nih salah satu scene apa yang dialami Yoyon sepanjang tinggal di situ. Monggo. Oke. Salah 2, salah 3 juga nggak apa-apa. Ya, oke. Boleh. Jadi gini, masih ingat sekali kan dulu kalau habis tiket malam itu pulang gitu kayak makanan-makanan, terus apa namanya, terutama air di galon aqua itu berhamburan di ruang tamu sampai kayak banjir gitu kan. Air di galon juga habis, terus pokoknya bleber-bleber air itu. Pertama kita kira itu galon lah kali ada yang bocor atau juga dispenser rusak kayak gitu kan. Kita lihat ternyata nggak ada. Terus apa ya? Terus kayak gitulah kejadiannya kayak gitu. Terus kalau malam itu juga sering kadang kedengaran suara langkah kaki. Langkah kaki itu sering, paling sering langkah kaki. Terus kayak ada orang bisik-bisik kayak gitu. Coba saya dengerin gitu, cuma nggak jelas bahasanya. Bahasanya itu kayak tahu sewang ya, sewang. Apa itu sewang? Angsa. Jadi orang bisik-bisik itu kalau didengar iya. Jadi orang bisik-bisik itu, waduh kok merinding ya. Jadi orang bisik-bisik itu kalau didengar bahasanya itu kayak bahasa suara angsa. Jadi kayak apa ya? Terus kayak gitu pokoknya berisik. Tapi nggak jelas bahasanya kayak bahasa angsa. Saya coba amatin dan dengerin di apa? Ya itu nggak jelas suaranya kayak apa. Terus balik lagi tadi suatu saat yang karena udah keseringan ya makanan ditumpah-tumpahin, minuman ditumpah-tumpahin kayak gitu. Terus suatu saat itu kok ya paling parah itu kayak makanan, terus sendok segala macam itu dicemplungin ke lubang WC. Wah ini udah bukan ini lagi, udah maksudnya sudah parah lah ya, sudah. Ini bukan ini lagi, bukan maksudnya ya bukan tikus, bukan apa gitu loh. Maksudnya ini jelas ada sesuatu yang ya kok bisa dicemplungin ke lubang WC gitu loh. Sendok, terutama sendok kayak itu cemplungin di lubang WC. Terus pas habis maghrib itu pernah saya terus doa, cuma doanya itu ya apa namanya minta aja bahasa Indonesia. Saya minta ini. Jadi di sini kan masih banyak tempat kosong, masih banyak tempat-tempat lain yang bisa dihuni. Tolong tempat ini kan sudah saya pakai. Tolong kalau bisa jangan di sini. Saya mau nempati di sini. Ya. Kalau di bahasa Jawanya itu disambati kayak gitu. Karena kayaknya didoain apa aja dia nggak mempan gitu. Akhirnya ya udah disambati. Habis maghrib itu saya sambati kayak gitu. Besoknya malam itu nggak ada kejadian. Habis saya sambati itu nggak ada kejadian. Besoknya tepat saya ingat masih jam 1:30 atau jam 2 dini hari, itu di blok belakang, ini kan saya kan blok depan. Nah yang di blok belakang itu jam 1:30 tuh ramai banget, seperti kayak ibu-ibu arisan. Suaranya persis kayak ibu-ibu arisan. Kalau arisan kan gitu ya, kayak ada punya hajat, ada yang masak, ada yang apa, rame. Suaranya cekakaan, cekiki, ramanya ibu-ibu kayak gitu rame. Terus sebentar terinding. Kayak orang pindah-pindahan rumah lah, ala-ala orang-orang pindahan rumah. Terus itu suara anak kecil-kecil main berlari-lari di sekitar blok saya, debuk kayak gitu. Ramai bener suaranya anak kecil-kecil. Berarti yang nakal itu anak kecil gitu loh. Maksudnya adalah saya pikir berarti yang nakal ini anak kecil ini gitu. Itu terus ada yang ketok pintu 1:30 jam 2-an sekitar dini hari. Jadi ada yang ngetok pintu, saya kan nggak berani tidur di kamar aja sampai. Saya tidur di kamar tamu, di ruang tamu, di sofa. Saya sampai selimutan, nggak berani ngintip juga nggak berani, karena ramai di belakang itu suaranya ramai. Tapi itu jelas banget, bukan tidur, bukan saya posisi lagi tidur atau apa enggak gitu loh, ramai banget. Saya baru tahu bener-bener kalau Sumatera itu seserem itu gitu zaman itu. Jadi pedalamannya seserem itulah, di daerah pedesaan itu seserem itu. Jadi udah gitu. Anak-anak kecil yang lari-lari tadi ngetok-ngetok pintu, tok. Om, main sini ya om, boleh main sini ya om, masih kayak gitu. Ya, saya makin nggak berani, saya di sofa itu udah nggak berani lagi ngintip, nggak berani kayak gitu sudah. Jadi
Nah besoknya itu kan sampai pagi itu, sampai itu ramai itu sampai pagi. Terus subuh gitu hilang sendiri kan. Senyap baru saya bisa tidur. Besoknya sore itu di belakang itu nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba kedengaran suara kaca pecah, kaca jendela itu yar kayak gitu. Berarti memang iya yang selama ini di tempat saya yaitu anak-anak kecil yang bandel-bandel itu gitu. Nah itu salah satunya. Nanti kita lanjut, mungkin ada beberapa cerita di situ yang. Itu berapa lama itu saat kerewan terjadi? Itu berapa lama itu saat malam itu? Sampai subuh. Jadi ya sampai subuh. Kayak ibu-ibu arisan. Jadi kalau kita tahu, mungkin kalau diintip tuh nggak tahu lagi lah itu apa yang di situ, nggak berani juga. Padahal kalau mungkin mau diintip itu kelihatan orang itu dari dapur kan cuma kepisah dapur aja itu, blok belakang itu ada jendela gitu, cuma nggak berani ngintip. Mungkin itu apa? Koncoan arisannya mau habis ini diganggu rumah mana mungkin gitu Mas ya. Kurang tahu juga. Nah, itu apa saat apa pada tahu kalau oh ini ternyata anak-anak kecil nih. Kemudian ini nggak ada petunjuk terus mungkin Mas Yoyon akhirnya cari tahu oh ini ternyata ada cerita di balik itu gitu tentang anak kecil itu. Nggak ada yang tahu itu. Tapi saya tahu ada satu legend yang sampai sekarang, cerita legend saya tahu penyebabnya karena saya juga pas lagi di situ. Ini sampai sekarang jadi cerita legend gitu. Langsung ya saya ceritain ya. Iya silakan. Di kampung terdekat dari situ kan 2 kilometer ya. Itu ada petani itu tiap sebelum subuh dia berangkat naik pedati yang ditarik sapi itu loh. Pedati yang kayak gerobak ditarik sapi ya. Gerobak ditarik sapi itu sebelum subuh dia pasti berangkat ke sawah. Nah itu melewati rumah susun itu pasti itu udah pagi itu orangnya rajin. Klunting suara sapinya itu. Kereta sapinya itu pedati itu. Nah suatu saat bapak petani ini mohon maaf anaknya itu ODGJ. Jadi gangguan jiwa. Anaknya gangguan jiwa. Jadi suatu saat saya betul-betul pas ada di situ itu kejadiannya. Jadi anaknya ini karena ODGJ mungkin nggak tahu apa yang dalam pikirannya atau lagi stres kumat atau apa, dia bunuh bapak petani itu. Karena perumahan kita ini kan masih dilingkupi hutan karet ya. Oh ya sekarang hutan karet itu udah nggak ada. Sekarang jadi kampus paling gede lah di Bandar Lampung. Ada salah satu kampus politeknik itu udah itu dulu zaman saya di sana masih hutan karet, benar-benar hutan karet. Sekarang udah nggak ada. Sekarang sudah ramai, sudah ada busway ke sana, sudah ramai lah tempat situ sudah. Kalau dulu zaman saya kan masih zaman kegelapan. Nah, balik lagi yang cerita tadi, bapak petani itu dia dibunuh sama anaknya. Sudah gitu, anaknya itu lari ke hutan karet, dikejar sama penduduk, sama polisi setempat segala macam dari Polsek Sukarame kalau nggak salah waktu itu, dikejar di hutan karet itu nggak ketemu, dikepung padahal sudah nggak ketemu. Semenjak itu setiap pagi sebelum subuh dan ini nyata itu masih lewat bapak itu suara pedatinya glunting. Saya coba beranikan ngintip sekali, nggak ada. Jadi cuma suaranya aja, ada glunting, cuma saya ngintip nggak ada. Jadi tapi ya memang gelap benar karena situasi di luar nggak ada lampu. Terus yang lucu lagi ada salah satu pegawai baru zaman itu karena masih bujang ya. Dia karena mungkin untuk menghemat uang juga dia nempati di sebelah saya. Udah gitu pagi-pagi ngopi kan, kita pagi-pagi ngopi. Dia cerita gini, Pak itu petani rajin sekali ya. Pagi-pagi sudah berangkat. Kamu lihat sendiri. Iya saya lihat. Dia naik kereta. Ya sudah aku bilang gitu padahal aku tahu itu udah gak ada, orangnya udah meninggal. Jadi aku biarin aja daripada aku cerita dia takut gitu. Jadi dia tahu sendiri. Jadi dia sampai jadi itu kita ngopi itu mungkin sekarang dia udah tahu sih. Dia sudah tahu. Jadi kalau dulu dia kan nggak tahu. Jadi kata dia, petani rajin sekali Pak ya. Oh iya itu rajin sekali, aku bilang gitu, aku nggak mau cerita, takut dia nanti nggak berani nempati situ. Tapi masih sering terdengar
kata penduduk, kata teman-teman yang masih dinas di sana kadang-kadang masih muncul. Dan itu kayak jadi urban legend di situ lah, jadi urban legend di situ yang dimana saya merasa juga, wah saya tahu nih penyebabnya nih, saya tahu asal muasalnya nih pada saat di situ gitu. Tempatnya udah nggak seserem dulu. Tahun berapa ya saya sempat ke sana nengok teman-teman, itu udah rame, sudah ada, ya saya cerita udah ada busway, sudah ada kampus itu. Hutan karetnya udah nggak ada lagi, jalannya udah bagus sekarang. Iya, on. Dan Nisa, silakan. Ya, pengalaman yang dialami sama Mas Yoyon itu juga sebenarnya aku pernah alami ya, yang barang berpindah sendiri. Terus memang sebenarnya yang seperti itu tuh serem banget sih Mas, kayak apa ya? Mama pernah waktu di rumahku yang di Semarang itu, mungkin besok waktu aku pulang ya Mas Garna ya. Boleh. Nah, mungkin besok aku pas pulang, kita emang ada rencana pulang ke Semarang karena minggu depan aku cuti. Terus katanya sih banyak yang bilang rumah itu sekarang agak creepy gitu. Padahal waktu dulu kami tinggal di situ pun juga sebenarnya situasinya memang sudah creepy ya. Beberapa kali, bahkan dulu pernah ada kejadian yang heboh itu piano bunyi sendiri, dan lucunya bunyinya tuh nggak nanggung-nanggung. Waktu itu masih ada almarhum papa, masih ada almarhum nenek saya, ada mama saya juga di situ, ada saya, ada pembantu saya juga di situ. Itu di depan umum, dan benar-benar itu tutupnya makan sendiri. Tutupnya. Nah, terus yang kedua pernah juga kejadian waktu itu adik aku masih SD kan, sekolahnya tuh pakai dasi itu loh. Nah, kebetulan mama aku itu waktu adik aku pulang sekolah melipat dasi itu dilipat, digulung, dimasukin ke tempat kayak kayak digantung, terus ada kayak tempat satu persatu gitu loh untuk naruh dasi, naruh sapu tangan, naruh kaos kaki. Nah, ditaruhlah di situ yang jelas-jelas dasi itu udah masuk ke dalam stapnya itu. Tiba-tiba dasi itu tuh kelempar sendiri ke dadanya mama aku, langsung ke depan. Dan itu lumayan ini sih, itu aja sih, poltergeist ya namanya ya kalau nggak salah itu. Tapi apakah biasanya itu yang benda-benda yang digerakkan oleh makhluk astral ini apakah akan menyakiti kita nggak sih? Menurutmu gimana, Dimas? Kalau ini ya, jadi menarik ya kita dengerin cerita dari Mas Yoyon di belahan daerah lain, seperti di Pulau Sumatera itu. Sebenarnya balik lagi dari podcast kita sebelumnya itu, intinya sebenarnya kan memang ada makhluk hidup selain kita gitu loh, selain manusia. Ini kan mungkin ada istilah jin, ada arwah penasaran dan apa lain sebagainya lah. Dengan beberapa cerita itu, melalui Pak Yoyon cerita itu, aku langsung berpikiran, oh ternyata memang gerbang-gerbang dunia makhluk hidup yang lain tuh ya ada di mana-mana gitu loh. Mungkin kebetulan ini set kejadiannya di Sumatera. Mungkin sebenarnya mereka itu ya makhluk hidup tapi versi selain manusia, yang sebenarnya mungkin dia main ke dunia kita, menunjukkan dirinya melalui tanda-tanda tertentu kepada manusia di dunia, di bumi itu lah. Kadang juga mereka itu istilahnya niatnya macam-macam, karena namanya makhluk hidup kan diberi akal dan pikiran, niat juga. Jadi tetap mereka juga menurutku dari yang sudah berarti dia tuh sebenarnya punya pemikiran yang sama kayak kita. Cuman memang mungkin skopnya beda sama kita lah, kemampuannya yang diberikan dari yang di atas. Makanya kayak Mbak Denisa ada kejadian piano sendiri, terus bareng-bareng ditaruh di mana, itu mungkin ada maksud tertentu yang mungkin kita mau komunikasi juga nggak bisa, tapi dia yang bisa komunikasi dengan kita melalui tanda-tanda tertentu. Aku juga pernah di rumah juga, mungkin dulu waktu kita video call itu kan pernah ya Pak nunjukin gudang dan sebagainya. Ceritanya aku main sama temen, pulang jam 12 aku diantar temenku pulang, itu aku kebelet pipis udah banget lah, itu nggak tahan, mungkin aku ya maaf ngompol mungkin ya, aku udah gak tahan banget, buat lah aku langsung lepas celana di depan toilet, langsung lepas celana gitu,
Aku langsung pipis. Lah posisinya lampu belakang dapur itu gelap. Orang rumah udah tidur semua. Aku pipis, udah. Saya cuci tangan, cuci muka. Begitu aku keluar toilet, celanaku nggak ada. Lah celanaku mana ya? Soalnya posisi itu jam 12:30, lampu peteng semua. Dan aku lihat sekitar ya pada tidur semua. Aku mikirnya mungkin kan kalau sembarangan apa terus celananya ditaruh mama apa-apa misalnya kayak gitu ya, yang namanya sana laki-laki ya. Cuman ternyata setelah aku nyalain lampu, celanaku itu istilahnya ditaruh di kayak hanger gitu di situ. Beneran, aku baru inget cerita dipindah-pindahan, aku langsung keinget cerita itu. Kok Ya. di sini ya, belum aku aja kebelet pipis banget aja, mana sempet aku ke belakang lepas terus nyantelin di situ gitu loh. Makanya kan aku setelah kejadian itu aku udah gak pernah kayak gitu. Terus aku ya sekeblet-kebletnya ya aku ke kamar mandi dalam dulu gitu loh. Nah makanya aku menangkap itu sebenarnya jin ini juga punya perasaan ya. Artinya dia tuh tahu, menurutku tahu adab sebenarnya. Kalau orang mau pipis atau apa itu celana yang baik kita gimana gitu. Itu sampai seperti itu nih, sudah ngingetin dia tuh naruhin ke tempat yang bener gitu loh. Ya bisa jadi. Bisa jadi, makanya menarik juga nih. Artinya sebenarnya aku kalau diberi kemampuan untuk bisa komunikasi aja ya, nggak lihat langsung ya, itu ya pengen sih sebenarnya dia tuh kehidupannya kayak gimana. Karena ternyata dari kejadian itu tuh dia tuh tahu gitu loh, celana taruh di sini sih gitu loh, taruhlah di tempat yang benar gitu. Dia aja tahu gitu. Dan berbagai cara-cara lain mereka dalam komunikasi dengan kita. Saya kira seperti itu. Ya mungkin itu ya cara mereka mungkin apa caper gitu ya. Mungkin ada yang usil, ada yang mungkin memberi petunjuk, atau mungkin ada yang membuat apa yang mau marake wedi tok ngono lho. Tapi sebelumnya terima kasih sebelumnya teman-teman yang sudah menyaksikan Horor-Hore episode yang ke-7 ini yang berlangsung disiarkan langsung pada hari Minggu pada 9 Juli 2023 yang saat ini pukul 2 dini hari sekarang di Auckland, sedangkan di Indonesia sekarang pukul 4 ya. Pukul 4. Ya, 4 sore. Tinggal 8 menit lagi ya, 4:20. Oke, kita bisa lanjut ke cerita berikutnya ini, Mas Yoyon. Kami pikir ini akan cerita sebelumnya ini ada pemanasan lah buat cerita selanjutnya ini. Monggo silakan. Masih di tempat yang tadi, banyak banget ceritanya. Cuma terakhir mungkin gini, saya pikir kan sudah 2010 itu saya pindah Surabaya kan, sudah tempat pindah kerja di Surabaya 2010. 2016 itu saya ke Lampung lagi karena ada urusan. Dan teman-teman lagi, saya coba masih sekitaran tahun 2010-an juga kok, nggak lama dari saya pindah, lupa saya. Benar, dikoreksi itu saya benar. 2010 juga, setelah nggak lama saya pindah itu saya nyoba nginep juga di sana masih. Ternyata masih sama seperti dulu horornya. Terus saya pernah dalam satu keadaan kalau saya kan waktu itu pulang ke Lampung tuh karena orang tua di Jawa tahu kondisinya di Lampung seperti itu, dikasih lah doa-doa ala orang Jawa. Nah, dikasih doa-doa itu sebelum tidur saya baca di pojok-pojokan rumah yang tadi, rumah susun itu saya baca. Udah gitu pas saya tidur kira-kira jam berapa ya, jam 12-an lah, jam 12-an itu kebangun. Nggak ada yang bangunin, tiba-tiba tuh bangun. Nampak di pintu itu ada anak, ada istri di depan pintu. Padahal posisi mereka lagi di Jawa. Saya berangkat sendirian waktu itu. Bener-bener, dan saya lupa kalau istri saya itu di Jawa gitu. Posisi nggak tahu. Kok saya lihat itu terus muncul kesadaran, loh, keluarga saya kan di Jawa.
datang ke sini sendirian. Jadi mereka tuh bener-bener gak hilang. Jadi di depan pintu itu kan mereka nggak bisa masuk. Di depan pintu kamar itu nggak bisa masuk. Pintu kamarnya kan kebuka dan itu di depan pintu situ nggak bisa masuk mereka. Ya nggak tahu apa itu pengaruh dari doa yang diberikan orang tua itu atau pengaruh apa saya nggak tahu. Tapi sepanjang itu mereka nggak bisa masuk, akhirnya hilang sendiri. Jadi benar-benar ada di keluarga saya itu ada di depan pintu itu. Cuma waktu itu langsung tiba-tiba dari yang pertama saya nggak inget, saya jadi inget keluarga saya di Jawa. Ini bukan keluarga saya. Membo, kalau Jawa itu bilangnya membo. Saya nggak tahu kalau pada saat itu mereka bisa masuk ke dalam kamar, saya nggak tahu mereka mau ngapain. Untungnya nggak bisa masuk gitu. Yang membo jadi satu keluarga itu ada istri, ada anak saya, kayak gitu di depan kamar. Itu kayaknya yang terakhir sih. Habis itu saya udah pindah, nggak balik-balik lagi ke sana. Tapi sempat ngobrol nggak, Mas? Nggak. Jadi saya kebangun, mereka di depan pintu. Mereka di depan pintu itu berdiri. Ada anak, ada istri saya. Berapa lama? Nggak bisa masuk juga mereka. Nggak lama juga. Saya begitu saya sadar bahwa keluarga saya di Jawa hilang gitu loh. Maksudnya sebelumnya kan saya nggak nyadar. Saya pikir itu memang anak istri saya gitu loh. Kan namanya orang tidur tiba-tiba bangun kan. Masih kayak antara sadar dan tidak. Terus saya nyadar keluarga saya di Jawa. Nah, ini berarti bukan keluarga saya gitu loh. Ya itu akhirnya mereka hilang, nggak lama. Tapi sempat benar-benar kelihatan di depan pintu itu, mereka nggak bisa masuk. Samar-samar atau terlihat nyata? Terlihat jelas. Jadi memang kondisinya di sana itu nggak lagi kayak suges pikiran atau apa enggak. Jadi kalau di sana tuh suara ya kedengar suara jelas, kalau lagi berbentuk ya berbentuk jelas kayak gitu. Jadi nggak lagi kalau kita di Jawa kan cuma sekelebat kayak gitu aja kan, cuma kayak kadang ada apa gitu merinding kayak apa. Karena kalau memang ada suara ya suaranya jelas bener, kalau kelihatan nampak ya nampak bener gitu, maksudnya nggak sampai yang kelihatan samar-samar gitu, enggak. Tapi memang Mas Soyon punya kemampuan itu ya, atau memang hanya ada pada saat sedih Lampung itu? Kalau kemampuan nggak ada, tapi kebetulan selalu diikuti hal-hal aneh ya. Cuma saya nggak tahu penyebabnya apa, nggak tahu sampai sekarang. Sampai kita dulu kayak pernah deh bikin project menulis horor atau apa dulu kan, karena banyak pengalaman seperti itu gitu. Kalau apa kayak kelebihan nggak ada. Ya pasti kok kenapa diikutin, dan itu kisah-kisah itu ke bawah sampai sekarang loh Mas. Jadi yang cerita tadi, saya kan yang bikin sekolah gratis sama anak-anak itu kan kita dapat gedung itu kosong selama berpuluh tahun di Sidoarjo. Itu dulu gedung bekas pengadilan, jadi ada penjara-penjaranya di belakang, itu kosong berpuluh tahun. Nah itu akhirnya ke bawah lah sampai sini, yang kisah-kisah baru lagi. Tapi kayaknya kalau diceritakan bakal nambah ini nanti. Jadi ini cerita di versi yang di gedung pengadilan yang sekarang dipakai anak-anak. Itu sama kayak gitu. Dan kebetulan akhirnya bukan saya aja yang nempati di situ yang sering ngelihat, anak-anak juga yang sering di situ sering lihat, sering diganggu, tapi sekarang udah enggak, karena ya balik lagi kita sambati, kita ajak ngobrol. Intinya itu aja sih sebenarnya. Bukan kok sekedar di doa-doain atau di apa, enggak. Kita ajak ngobrol mereka baik-baik, kita hidup dampingan loh. Gitu loh. Dan mereka, saya beberapa kali kayak gitu berhasil gitu, maksudnya mereka juga mau kok sebenarnya hidup dampingan itu, mereka mau. Jadi ya itu aja, kita sambati kalau satu saat kita tinggal di bangunan kosong atau apa, kita mau sama-sama nempati aja lah, nggak saling ganggu. Oke Mas Yoyon, itu Mas Yoyon dari 2003 atau 2006 menempati rumah itu Mas? 2006. Nah, saya kerja 2003, nempati itu 2006. Sampai tahun tahun berapa Mas? Kita lumayan lama juga. Saya pindah Surabaya itu 2009-2010 deh. Lumayan lama juga. Nah, itu dari awal Mas Yoyon mengalami hal-hal yang di luar nalar, terus kemudian setelah doa terus nyambati, setelahnya kita batin lah komunikasi dengan mereka yang ada di sana. Itu dari tahun ke tahun itu interaksi mereka tuh makin menurun apa meningkat apa sama aja Mas? Ya
ada aja gitu, maksudnya meningkat juga enggak, menurun juga enggak, tapi ada aja sampai ya maksudnya ada adegan lucu sih, ada adegan lucu juga, ada bujangan situ anak-anak baru gitu kayak gitu, dia kesurupan ini sampai didoain apa aja gak mempan, saya yang nyambati, akhirnya malah sembuh. Jadi dipikirnya saya di sana itu dukun, padahal enggak. Jadi karena mungkin saya lebih sering interaksi dengan mereka ya, mungkin jadi kita sambati juga mereka sudah ini. Jadi ada anak bujangan di situ yang baru masuk itu. Nah itu keluar dari kamar mandi itu ngosel-ngosel kayak ular. Masih ingat itu ngosel-ngosel kayak ular kayak gitu. Dia nempati rumah 01-nya kan, ngosel-ngosel kayak ular sambil panas kayak gitu. Udah, saya pegang kakinya ya saya sambati aja sama kayak tadi, saya sambati, nggak doa apapun, udah saya sambati kayak gitu ya, alhamdulillah lemes. Terus habis itu udah ya bisa istirahat, selesai, nggak lagi kesurupan, nggak lagi teriak-teriak, nggak lagi ngosel-ngosel. Oke, gitu aja sih, maksudnya mungkin karena saya dianggap sudah paling lama di situ sama yang nggak kelihatan itu mungkin RW udah bunuh diri sama yang makhluk sana. Ya itu tadi, karena sudah berdampingan ya. Mungkin tapi, karena sudah berdampingan. Tahu nggak apa itu mereka itu siapa, terus akhirnya mencoba untuk saling tahu gitu? Nggak. Kalau dulu nggak nyampe kepikiran untuk itu sih. Tapi akhirnya pikiran itu kebawa ke tempat yang baru ini. Kalau tempat yang baru ini memang saya cari tahu dia siapa, umpama punya anak-anaknya berapa, terus siapa aja yang nempati situ, itu di tempat baru saya cari tahu. Jadi akhirnya kalau nyambati lebih gampang, saya tinggal nyebut namanya kayak gitu, saya sambati, Mbak ini mau ada acara loh, kayak kemarin ada acara basar gitu kan, hari Jumat kemarin, Mbak ini mau ada acara loh, minta tolong nanti di belakang saja lah kayak gitu. Jadi jangan sampai ke depan-depan karena acaranya pun di depan, kita nggak sampai ke belakang, jadi jangan ganggu dia kayak gitu. Ya udah gitu aja. Jadi kita udah sampai tahu, yang baru ini sudah sampai tahu namanya. Anak-anak juga tahu namanya, jadi kalau anak-anak diganggu ya tinggal nyebut namanya aja karena sudah tahu yang sekarang ini yang baru. Terus nganu Mas Yoyon, setelah kejadian itu terus Mas Yoyon akhirnya sudah tidak menempati di sana. Ini sebenarnya ada dua pertanyaan yang mesti ya ini seru sih, maksudnya biasanya kan setelah mengalami kejadian sendiri tahu-tahu setelah itu mungkin diceritakan ada cerita atau legenda apa yang berkembang di sana, kok tiba-tiba muncul itu. Terus mungkin dari makhluk ciptaan Tuhan yang dunia lain itu mungkin mengajak komunikasi secara tidak sengaja dengan Mas Yoyon ke mimpi atau apa gitu, pernah nggak Mas atau gimana? Enggak sih, kayaknya enggak. Maksudnya kayaknya enggak sampai sana. Ada kejadian ini ternyata dulunya tuh begini gitu, ada nggak Mas Yoyon? Enggak. Emang benar-benar ini ya, benar-benar kayak maksudnya alami, memang mereka itu sudah lama menghuni di situ gitu ya. Kalau dibilang lama juga enggak, karena bangunan itu kan juga sebenarnya enggak lama-lama banget yang di Lampung itu kan. Gitu. Itu bangunan itu kan bangunan itu kan dibangunnya juga baru kok. Waktu itu saya nempati mungkin tahun awal-awal 2000 lah baru dibangun, nggak lama. Mungkin itu karena di tengah hutan, iya. Jadi kayak di tengah hutan gitu loh. Jadi mungkin ya hawa hutannya itu yang bikin ini kan. Dulu mungkin banyak pohon ditebang atau apa untuk pembangunan itu gitu loh. Iya. Kemungkinan sih karena itu, kemungkinan karena banyak pohon ditebang untuk ditempati bangunan-bangunan itu, termasuk ada sekitar 3 lapas sama satu rumah tempat sitaan barang. Jadi ada 4 unit kantor di situ. Itu kan mungkin nebang-nebang pohon yang nggak tahu lagi pohon gede-gede atau apa kan untuk pembuatan itu. Nah, mereka yang biasanya adem aja menempati hutan itulah mungkin kan jadi nggak punya rumah gitu Mas. Saya kira Mas Yoyon punya ini nggak cerita horor pengalaman yang terbaru, yang barusan gitu, yang baru-baru ini. Yang di sekolah itu, sekolah yang bekas gedung pengadilan itu. Gimana Jadi, ceritanya? nanti kalau teman-teman ke Sidoarjo mampir deh. Sekarang sudah mulai dicat sama anak-anak, sudah mulai kelihatan bagus sih. Tapi kalau belakangnya kan masih penjara lamanya itu masih kelihatan singkup banget gitu. Itu
Jadi itu kita sampai tahu itu namanya penghuninya itu namanya Mbak Laras. Dia punya anak 3. Sampai kita cari tahu itu. Sampai karena gini, jadi kita di situ kan ada budidaya lobster ya. Ada budidaya lobster itu tiap malam tukangnya kan kerja sampai malam tuh, yang bikin memperbaiki bangunan itu kan sampai malam tukangnya, dan orangnya anak-anak juga. Jadi itu diganggu, kadang suara ada kayak anak kecil-kecil main di kolam lobster itu loh, cepik-cepik kayak gitu. Nah nggak lama dari itu suara emaknya manggil-manggil, marahin anaknya itu supaya jangan main-main gitu. Besok paginya saya kontrol budidaya lobster itu, memang iya bekas tapak-tapak kecil di lantai itu banyak. Jadi kayak gitu. Jadi emaknya ini sebenarnya baik gitu loh, yang namanya Mbak Laras ini baik. Jadi kita sampai tahu namanya itu Mbak Laras karena ya seringnya interaksi di tempat yang baru ini. Tapi nggak ada cerita maksudnya sampai horor-horor banget, nggak, karena memang baik. Yang baru ini baik. Jadi yang Natal balik lagi pasti anak-anaknya ini tadi. Terus kayak kemarin kita sambati, ada basar itu kita sambati. Malam-malam saya ke sana sama Mas yang pimpinan orkesnya, kan ada orkes dangdutnya tuh basarnya kan. Sama Mas orkesnya itu saya ke ruang tahanan belakang yang kosong itu, saya sambati supaya besok itu jangan ke depan-depan deh, banyak tamu. Ya di belakang saja, kita juga nggak bakal kita ke belakang. Jadi kita sudah memisahkan dalam 1 hari itu. Barasnya jangan ke depan, dan kita juga nggak bakal ke belakang. Jadi kita sudah kita atur kayak gitu, kita sambati. Ya alhamdulillah acara itu lancar, gak ada yang diganggu. Padahal sebelumnya waktu belum disambat itu ada pegawai wanita itu sampai nggak bisa masuk gedung itu karena keroken gitu loh. Keroken itu apa? Kayak gatel-gatel kayak gitu. Terus ada pegawai lagi perempuan itu yang sampai samplai separuh gini, kayak gitu, sering diganggu awal-awalnya. Terus ya karena sudah keseringan kayak gitu, akhirnya sampai ketemu namanya, kita sambati. Terus ya itu, kalau ada acara kayak itu tinggal pembagian aja. Kita nggak ke belakang, dia nggak ke depan. Sudah gitu aja, aman sampai sekarang. Kayaknya main deh. Tempatnya seru banget. Siap. Wah itu asik nih, ada ini ya cerita dari Yoyon ini, terutama yang tadi yang di Lampung dan juga yang sudah disampaikan. Dan ini tak terasa sudah 1 jam, hampir 1 jam sudah berlangsung Horor-Hore Podcast ya, episode yang ke-7 bersama Danisa, Dimas, dan Yoyon. Dan mungkin sebelum kita tutup, nanti sebelumnya teman-teman nanti bisa dicek, akan di-upload di YouTube kanal Garna Raditya nanti melalui tagar Horor-Hore. Dan sendiri mungkin ada sesuatu yang tersirat gitu selama sepanjang hidup di sana, dan akhirnya bisa hidup berdampingan dengan para makhluk tersebut gitu. Kesimpulan saya yang saya alami, kita bisa kok berdampingan seperti itu, dan mereka juga sebenarnya mau, karena mereka juga nggak mau kan dipaksa-paksa, diusir-usir kayak gitu kan, nggak mau. Mereka juga sebenarnya baik kok, kalau kita juga, maksudnya kita juga tahu diri ya. Kadang kan kita orang baru di tempat mereka yang sudah menepati duluan gitu loh. Kadang kita yang lancang, mentang-mentang kita punya doa-doa terus kita seakan-akan lancang kayak gitu, enggak juga. Kalau mereka kita bijak, kita ajak berdamai, kita ajak berbagi tempat, kita ajak berbagi waktu, mereka pasti mau. Itu aja sih. Kita hidup berdampingan aja kok. Oh iya, itu kita pikir itu poin yang menarik juga. Kira-kira ya mungkin yang terakhir, Yoyon saat ini sedang sibuk aktivitas apa ini untuk di sekolah itu? Di sekolah yang baru itu, hampir tiap hari ke sana saya. Oke. Untuk di dunia musiknya saat ini ada project yang berlangsung kah? Vakum. Habis okay. Single langsung vakum. Single aku buka ya. Oke, gitu. Mungkin sebelum kita tutup, Danisa dan Dimas, silakan. Oh iya. Danisa. Oke. Terima kasih Mas Yoyon atas cerita-ceritanya. Mungkin next bisa lagi nanti kita undang untuk cerita yang lain lagi. Karena sepertinya pengalaman yang di Lampung tuh banyak ya. Banyak teman-teman yang sudah menyaksikan hingga sampai selesai. Terima kasih juga Danisa, Dimas, dan Yoyon. Oke, selamat siang, selamat hari Minggu. Semoga kita bisa ketemu di Horor-Hore berikutnya. Salam.
Ya, terima kasih Sama. Mas Sofian. Dan terima kasih semuanya.